Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah ketemu lagi dengan saya Kang Nur di channel saya Kang Nur Gendam Putih. Saya doakan semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat, diberikan keberkahan, kelancaran rezeki dan juga kebahagiaan dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Nah, pada video kali ini saya akan ngomongin soal asmara. Ini kita ngobrolin soal percintaan ya. Sering yang menghubungi saya, Kang, saya usia sekian tapi kok belum juga dapat jodoh yang pas. Ketika dapat pacar ya hanya bertahan beberapa bulan saja gitu ya kan. Kemudian kalau saya punya keinginan sama orang tertentu sulit sekali mendapatkannya dan lain sebagainya. Nah, kalau dari kita ngomongin soal psikologisnya ya, kita tidak akan ngomongin soal spiritualnya ya. Ada beberapa hal, ada beberapa faktor yang bisa menghambat diri kita itu sulit jodoh ya, secara psikologis, secara lahiriah ya, secara kenyataannya gitu ya. Ada beberapa hal. Yang pertama mungkin karena faktor ketidaksiapan hati. Faktor ini biasanya itu terjadi mungkin kita di masa lalu punya masalah, di masa lalu kita punya pengalaman yang pahit ya, kita di ghosting, kita dihianati sama pacar, kita ditinggal selingkuh, ditinggal begitu saja tanpa penjelasan. Nah, itu membuat diri kita trauma, membuat diri kita tidak siap secara hati, tidak siap secara mental untuk menerima orang baru. Ya, itu yang pertama. Itu biasanya yang membuat seseorang itu enggan untuk menjalin hubungan lagi dengan orang yang baru. Ya, gitu. Nah, kemudian ada faktor lagi. Faktor yang kedua itu biasanya karena harapan yang berlebih. Harapan yang berlebih contohnya begini. Anda punya pacar, Anda berharap pacar Anda ini nanti punya sifat yang menurut Anda itu luar biasa. Ya, sifat yang tidak dimiliki sama laki-laki lain. Ya, sifat yang tidak dimiliki sama wanita lain. Ya, jadi ada satu sifat yang ada suatu harapan yang membuat diri pacar Anda ini mungkin berbeda dari orang lain. Ya, artinya ini ada harapan berlebih ya. Tapi ketika seiring berjalannya waktu Anda mendapatkan berbagai macam sifat dari pacar Anda tahu sifatnya aslinya bagaimana di luar ekspektasi diri Anda. Nah, akhirnya diri Anda kecewa, diri Anda mungkin sakit hati, tidak sesuai dengan harapan diri Anda. Nah, akhirnya bisa begitu saja. Di lain sisi Anda sudah tidak mengharapkan, padahal di sisi lain pasangan Anda tersebut memang benar-benar ingin dengan diri Anda ya. Mungkin diri Anda yang terlalu berharap sama dia sesuai dengan karakter yang Anda inginkan ya. Itu contohnya seperti itu yang faktor yang kedua ya. Kemudian faktor yang ketiga ini masih bersinggungan dengan faktor yang kedua tadi ya, ada harapan yang berlebih. Faktor yang ketiga ini biasanya masalahnya adalah di kriteria ya. Semua orang pasti memiliki punya kriteria tersendiri ketika ingin memiliki pasangan. Kang, saya pengen punya pacar yang kaya, ya. Saya pengen punya pacar ya minimal dia jabatannya manajer lah, ya. Minimal dia kalau bisa malah dia adalah seorang CEO, ya. Misalnya seperti itu, punya pendapatan yang besar. Ya, kendaraannya yang dikendarai ya minimal mobil lah gitu, lain sebagainya. Jadi kriterianya itu tinggi ya. Kalau kriteria seperti ini kan ya kita sebagai orang awam biasa ya, menilainya ini adalah kriteria yang tinggi gitu. Padahal di satu sisi ya mungkin orang-orang yang di kriteria nih, orang-orang yang punya kriteria seperti itu ya mungkin di satu sisi juga akan melihat diri Anda, orang ini cocok enggak ya sama diriku ya. Saya punya mobil, saya seorang bos ya, penghasilan saya besar, tapi wanita ini kok orangnya seperti ini ya, cocok enggak ya. Nah itu, jadi dari diri Anda sendiri pun sudah menentukan kriteria yang tinggi, tapi Anda lupa dalam hal Anda lupa apakah Anda pantas mendapatkan orang yang punya kriteria seperti itu atau tidak gitu. Jadi terlalu tinggi dalam mematok kriteria ya. Itu. Kemudian faktor yang keempat ini yang jarang disadari ya, adanya dosa di masa lalu. Dosa di masa lalu seperti apa, Kang? Ya, contoh saja Anda pernah menyakiti orang lain,
Anda pernah mengkhianati pacar Anda dulu gitu ya, Anda pernah menolak lamaran orang lain dan lain sebagainya ya. Jadi dosa-dosa di masa lalu ini yang harus Anda selesaikan ya, yang harus Anda selesaikan masalahnya. Anda harus minta maaf ya, karena dosa di masa lalu ini banyak orang yang tidak sadar ya, dia pernah melakukan dosa tersebut tapi dirinya tidak sadar, oh begitu saja. Enggak seperti itu. Dosa itu harus diselesaikan, karena kalau ada yang seperti itu ya, di satu sisi itu bisa menjadi karma untuk diri Anda sendiri ya. Itu beberapa hal atau beberapa faktor yang mungkin bisa membuat diri Anda itu sulit jodoh ya. Itu yang bisa saya bagikan pada video kali ini, semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.